Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mutia Wahyuni, NPM 50252 dari kelas 2B, dosen pembimbing Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Hari ini kita akan membahas materi tentang proses pembelajaran berbasis karakter. Menurut Rustaman, proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Proses pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama, kurikulum dan pendidikan karakter. Yang kedua, desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Yang ketiga, membangun pembelajaran berbasis karakter, dan yang keempat adalah strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama, kurikulum dan pendidikan karakter. Saat ini, yang diperlukan sekarang adalah kurikulum pendidikan yang berkarakter. Dalam arti kurikulum itu sendiri memiliki karakter dan sekaligus diorientasikan bagi pembentuk karakter peserta didik. Perbaikan kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum itu sendiri, bahwa suatu kurikulum yang berlaku harus secara terus-menerus dilakukan peningkatan dengan mengadopsi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Hubungan antara kurikulum dan pendidikan karakter didasarkan pada seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dibuat sesuai dengan karakter bangsa itu sendiri. Yang kedua adalah desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Desain pembelajaran adalah pengembangan secara sistematis dari spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Proses perencanaan dan pengembangan ini meliputi segala proses analisis kebutuhan pembelajaran, tujuan dan pengembangan sistem untuk mencapai tujuan. Komponen pembelajaran meliputi peserta didik, pendidik, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, sumber belajar, proses pembelajaran, fasilitas, lingkungan, dan tujuan. Yang ketiga, membangun pembelajaran berbasis karakter. Dalam membangun pembelajaran berbasis karakter, ada tahapan-tahapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, bahan ajar berkarakter. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kegiatan inti pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap elaborasi. Pada tahap ini, peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik lebih luas dan dalam. Tahap yang kedua yaitu konfirmasi. Pada tahap ini, peserta didik memperoleh umpat balik atas kebenaran, kelayakan dari pengetahuan, dan sikap yang diperoleh. Yang ketiga adalah tahap eksplorasi. Pada tahap ini, peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses yang sistematis untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan program tersebut telah tercapai. Yang keempat, strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Langkah-langkah pembelajaran dengan strategi pembelajaran berbasis karakter yang dapat diterapkan adalah yang pertama, pengenalan. Yang kedua, simulasi. Yang ketiga, pengelompokan. Yang keempat, penampilan.
Dan yang kelima adalah refleksi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.